Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa fi 'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adda 'alaina bi barakatihi. Nas'aluka ilman min indik wa fahman min indik wa barakatan min indik wa salamatan min indik. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibil lillahi isrina sifah. Fa'almu ma'judun qadimun baki mukhanifun lil khalqi bil itlaqi wa qa'imun ghaniyun wa wahidun wahid qadirun muridun alimun bi kulli syai' sami'ul basiru wal mutakallimu lahu sifatun sobatun tantadimu lahu sifatun sab'atun tantadimu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du lan sa'usai basmalah lan hamdalah. Fa'lam mongko weruh sira biwujubil ma'rifati lan wajibe ngaweruhi min wajibin sangking perkara kang wajib lillahi kedue Allah isrina ing 20 apane sifatan sifate. Ayat tegese wa ba'da zikril basmalati wal hamdalati lan ing dalem sause nutur ingsun nggih wa ba'da zikri lan ing dalem sause nutur ingsun al basmalata ing bismillah walhamdalillah lan hamdulillah wassalata wassalamu lan sause nuturaken selawat beserta salam fa'aqulu mongko ngucap sapa ingsun laka maring sira rupane ucapan ilam ai ikrif Iklam merwasiro ai ikrif tegese merwasiro wa tayakkon lan yakinno sira ayuhal mukallafu wong kang diperdi-perdi ngertenono ngisrina ing 20 apane sifatan sifate wajibatan kang wajib billahi ta'ala maring Allah ta'ala ala tafsil ing atase secara perinci. Li'anna lil ma'rifati krono sak temene maring ngaweruhi ngeten nggih li'anna al ma'rifata krono sak temene ngaweruhi iku wajibatun wajib ala kulli mukallafin ing atase saben-saben wong mukallaf. Wahdaran wedya sira ngane taklidi sangka ela elu tegese taklid. Kaya kono maksudnya ana apa
iman nuka iman siraku mukhtalifan dan perselisihake fi ing dalam iman. Faqauluhu mongko dawe nazim rupane i'lam di makna i'rif pananggo maknane i'rif. Iku kakaulihi ta'ala kaya dawe Allah ta'ala la ta'lamuna humullahu ya'lamuhum. La ta'lamuna ora podo la ta'lamuna Allahu ya'lamuhum. La ta'lamuna ora podo weruh sira kabeh. Allah iku ya'lamu udaneni sapa Allahum ing nas utawa ing manungsa. Ai la ta'rifuna tegese ora padha ngaweruhi sira kabeh. Allah iku ya'rifu ngaweruhi sapa Allahum ing nas. Fali dzalika mongkono la ta'lamuna humullahu ya'lamuhum. Abba ngenotaken ing ma sapa nazimu ing dalil sapa nazimu ke nazim. Kaulahu ing gawe nazim rupane diwujubil ma'rifat kelawan wajib ngaweruhi. Wahina idzin nalikane mongkono la ta'lamuna faya ta'adda mongko muta'addi apa iklam ila maf'ulin maring maf'ul wahidin kang siji. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan pagi yang penuh berkah, pagi yang penuh rahmat, Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita semua kumpul di aula Darus Syafaah dalam rangka kajian kitab Nurul Zolam. Mugi-mugi perkumpulan kita pada pagi hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dipun kumpulaken boten namung wonten donya, 12 dipun kumpulaken wonten akhirat dipun catet napa ingkang dados aktivitas kula panjenengan pagi hari ini dipun dadosaken amalan hasanah kula panjenengan benjang wonten yaumil kiamah. Dan mugi-mugi hadir panjenengan di aula Darus Syafaah dipun dadosaken sebab kadangipun manah tetepipun iman Islam pinaringan selamat dunya selamat akhirat lan kaparingan sedaya perkawis ingkang barokah maslahah manfaat dunya ngantos dumugi akhirat. Amin Allahumma amin. Jemaah yang dirahmati Allah, setelah kita bermukadimah dari basmalah hamdalah sampai begitu panjangnya, akhirnya sampailah kita pada inti dalam kajian kitab Nurul Zolam, yaitu mulai masuk wabatu fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi isri nasifah. Setelah Mbah Yai Nadim menuturkan bismillah dan hamdalah dan beserta sholawat salamnya kepada Allah, maka Mbah Nadim mengatakan kepada kita, iklam, ketahuilah, i'rif, ngertiyo, watayakonan, yakinlah kamu, ayuhal mukallafi, wong-wong sing wis nampa kewajiban saking Allah, tegese wong mukallaf niku wong-wong sing wis dipun perdi kali Allah, wong-wong sing sampun kenekan khitabe Allah. Mukallaf niku wong-wong sing wis kenekan perintah wajibe Allah, jenenge mukallaf. Yaitu orang-orang yang sudah kena khitabnya Allah, karepe khitab niku kenekan dawuh wajib Allah niku darane mukallaf. Napa mukallaf? Mukallaf niku maknane merdi-merdi. Nek mukallafun kang den perdi-perdi tegese diwanti-wanti aja sampe orang lakoni apa sing diwajibne Allah. Jadi merdi-perdi niku gelem ra gelem kaya dipaksa. Gelem ra gelem kudu nandangi apa sing diwajibne Allah. Selama kula jenengan ngaku dadi wong Islam, maka mukallaf itu akan tumbuh di tengah-tengah kehidupan kula jenengan. Tapi lek kula jenengan boten Islam ya kenal mukallaf, wong kafir ora kenal mukallaf. Mukallaf yo ora ngerti
ngerti. Lah mukallaf itu wong sing diperdi ngene kewajibane Allah, yakni wong sing wis kenaan khitabe Allah, yakni wong sing wis wajib ngenyangi perintah Allah. Iku derene mukallaf. Lah yen mukallaf krana kula jenengan dipaksa gelem ra gelem kudu salat. Lah kula sama ngaku Islam gelem ra gelem kudu salat nang diperdi. Perdi iki ngoten iki mukallaf termakna kitabe merdi. Mukallafun kang den perdi iki di habis ini malah pokoknya diharuskan untuk menjalankan khitabnya Allah atau dawuh Allah yang wajib sebagai seorang mukmin dalam menjalankan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya ya wajib kamu tahu, wajib kamu mengetahui, dan wajib kamu yakinkan wahai orang-orang yang sudah mukallaf akan 20 sifat wajibnya Allah. Isrina sifatan wajibatan lillahi. Kateklah ngerteni bukan secara global, bukan secara ijmal, tapi secara tafsil, yaitu dengan perinci. Artinya kamu sebagai seorang mukmin, sebagai seorang mukallaf wajib mengetahui sifat wajib Allah seneneng 20 dengan secara rinci. Cara bahasa kita wajibatun lillahi ala tafsir. Kenapa kok harus wajib? Li'annal ma'rifata, karena sesungguhnya mengetahui itu wajib bagi setiap mukallaf. Karena kenapa kau harus tahu? Ya li'annal ma'rifata wajibatun ala kulli mukallafin, karena setiap mukallaf wajib tahu akan sifat 10-nya Allah. Katik lah ngerteni wajib secara rinci. Makanya nanti di belakang dibahas. Lah wis ngerti iki apa kudu hafal, apa kudu piye, lah niku mengke di belakang dibahas. Saiki sing pentingno pokoke wajib ngaweruhi. Wajib karena kudu kenal jenengan semua jamaah harus tahu Pak Ali Mujib utama. Lah kapan sampean kok foto kula diunggah ning gone Darus Syafaat, hadirilah kajian kitab Nurul Dolam Wito Ali Mujib. Kecuali kalau Darus Syafaat menganjurkan kalian harus mengenal Pak Ali Mujib dengan sungguh-sungguh. Nah, kita harus kenalan sing tenanan sampai aku tahu kamu tahu aku. Kuwi jenenge kenalan sing tenanan. Nah, cukup ngaweruhi kapan roh gambarku ya ampun gugur wajibat. Andai Darus Syafaat punya undang-undang gini caranya. Semua jamaah Darus Syafaat harus tahu loh ya, kita punya guru baru yang baru ting-ting di Darus Syafaat karena dia pendatang baru. Ini semua jamaah harus tahu Pak Ali Mujib lah ya, harus tahu karena kalau kita ngaji harus tahu gurunya dulu. Kemarin saya diminta ngaji di mana nggih, dereng tahu majelisnya katanya baru lah. Kalau dereng tahu, enggak sampai dereng tahu kula kok minta ngaji rutin 1 bulan sekali, kula dereng sanggup karena waktunya malam. Kalau malam itu banyak kesibukan gitu. Belum tahu, maka harus tahu dulu gurunya. Mau ngaji harus tahu gurunya. Bahkan wajib tahu gurunya, guru kamu itu siapa. Sampai harus tahu. Makanya roh ya wes ora tetap reno sekenalan Pak Ali Mujib anake pira, bujine pira, rasa takokno pengertiane tugasnya kok harus apa? Hanya wajib tahu saja. Jadi aku wonge Pak Ali Mujib kuwi perkara gak kenal aku enggak masalah. Wong wajib roh. Dan tidak harus menghafal, mestine wong mek roh tok. Lanya kan tukang ngapal, perintah orang i'rif, orang i'lam, tapi ikhfad. Hafalkanlah 20 sesuatu wajibnya Allah. Tapi kan tidak ada. Di sini perintahnya hanya i'lam i'rif. Ketahuilah sifat wajibnya Allah dengan cara perinci. Kenapa kau harus tahu? Ya, karena bagi seorang mukallaf wajib mengetahui sifat Allah yang ada 20 dengan secara perinci. Wahzar dan takutlah kamu nganit taklid di sangka elu.
Pedio kowe dadi wong sing ela-elu ora ngerti kendang kempule mela-melu. Wala taqfu ma laisa laka bihi. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu belum tahu ilmunya. Ini wong takut ini ngono kuwi. Piye nek ngono ngene. Sing repot takut gede wong lu bahaya. Takut gede wong. Kowe gede karo paling gede. Aku malah gede. Ngono iki jenenge takut lah. Lah kok sebabnya apa kok gede karo paling gede kok wong kanca gede ati melu gede. Iku jenenge wong ela-elu, jenenge bahasa Arabe taklid. Basa Jawa ne ela-elu. Ora ela-elu lho, ela-elu. Mela-melu rono bene ora duwe pakem babar bisa. Siapa yang dari apa? Untuk babar Purana ya kudu duwe pakem. Dari sofa ngene dengan ngene iki lho aku seneng, maka aku masuk ke Darus Syafaat. Iki jenenge ora ela-elu. Lah nek wong ela-elu, nek ora ono kanca Purana kabeh aku yo melok nang kono ae. Ya kono ki piye alam mbok kanca Purana yo rono ae jenenge wong ela-elu. Maka iki sampaikan wahdar anit anit taklidi, takutlah kamu dari taklid atau ilailu. Kenapa kamu harus takut melailu tok? Karena wong sing melailu iki tidak mengetahui sifat wajibnya Allah dengan secara perinci beserta dalil-dalilnya. Itu jenenge ilailu. Beda lek ana jenengan ngaji karo kula ngeten iki terus tak terangno sifat wajib Allah niku siji wujud. Nah, wujud itu ngene dalile ngene lah. Karena Anda saya sampaikan, artinya bukan ikut dan taklid dengan tahu dasarnya, dikasih tahunya umur guru akan dalil akan sifat wajibnya Allah sehingga dia tahu bahwa sifat wajib Allah orang dulu dengan dalil-dalilnya, maka walaupun dia mengertinya lewat dari seorang guru yang mengajarkan, tapi itu bukan dikatakan taklid, pergodaan di dasar. Taklid itu melah-melah. Ya percaya bahwa juga Allah ya percaya. Kalau jumlahnya piro, empuk. Ya pokoknya seperti ya empuk, ngomong bermelak-melak, jangan. Ya ini namanya taklid. Maka Mbah Musa mengarahkan di sini wahdar nganit taklid. Takutlah kamu dari ela-elu. Sebabnya apa? Fayakunu imanuka mukhtalifan fi. Maka menjadikan sebab imanmu dipertanyakan, imanmu diperselisihkan. Bisa menjadikan lemahnya iman. Wong mboten mengerti ngakidah yang ada 50 dalam ilmu kalam atau ilmu tauhid ini, dikhawatirkan seseorang ini akan melemah keimanannya. Apalagi hanya ikat-ikutan kok melak-melok atau melak-melok Nah, niki belajar tauhid nurul dolam ki tauhid nazam yang sudah kita bahas panjang lebar. Ada seorang yang diberi pelajaran Rasulullah dengan secara langsung lewat secara ngipi, tapi ternyata sampai pulang dari ngipinya dia masih hafal sehingga diberi sarai yang namanya nurul dolam, cahaya kegelapan. Jadi petang itu malah dipadang nurul dolam, cahaya kegelapan. Jadi cahaya di tengah-tengah kegelapan, maka akan begitu tampak jelas untuk memahami apa yang dihafalkan, yang diajarkan Rasulullah dalam waktu mimpi itu. Biasanya wong dia diajarkan dalam mimpi biasanya kan lalu. Tapi ini sampai apal betul. Ojo mek ela-elu, ojo mek mela-melu. Lek sampean mek mela-melu tentang bab ngakoid ngakidah sing ana 50, maka kamu nanti akan dipertanyakan keimananmu sehingga imanmu dikatakan melemah. Mane sembarang kuwi kudu roh dalile, sembarang kuwi kudu ngerti sumbere, ojo mek ela-elu termasuk ngesar-ngeser. Lalu ngeser orang ngerti sumbernya kok ngendi, biasanya sopor ngeser, itu kan senengnya uangnya nanya. Ngono itu mesti membahayakan. Kamu tidak tahu isi sebetulnya, kamu ngeser, ya ternyata diproblemkan orang, lah Anda masalah. Wong iman ki yo ngono kuwi, lek imane mek ela-elu, jangan-jangan iman sing mbok ela-elu ki mang ora pas tenan karo kenyataan, lah sampean kan yo bermasalah waduh.
kadung ngene keyakinan ngene ternyata keyakinanku ngene gimana ora bener. Nah, di sini diajarkan wahdar ngane taklidi. Nah, kok saya ada tak hubungno wahdar sangka wahdar nganil nge-share. Aja gampang-gampang nge-share video ning Facebook hal-hal yang kamu belum tahu persis sumbernya, inti daripada isi kandungan yang kamu share, ada manfaatnya apa enggak, menimbulkan cerah apa enggak, menimbulkan masalah kepada orang lain apa tidak. Dawi jenenge sampean nek nge-share ora syukur manut, memang nge-sharemu karena Anda tahu bahwa apa yang saya share ini sesuatu yang manfaat. Kamu jangan takut ketika ada orang mengatakan kalau berbudi kamu berdosa. Alah, urusane opo ngono iki wong amprih oleh YouTube wis ngono kuwi share. Kalau kamu enggak mau share ada berbudi kamu alah tak karep boleh ngomongnya gitu. Jadi kita boleh share asalkan kita betul-betul tahu benar apa isi dari kandungan yang Anda sharekan itu dengan dasar yang kuat. Itu jenenge ora elek itu bener di Quran yang ngene hadis yang ngene, maka ini saya share juga. Teman-teman niku hati-hati karena dikhawatirkan mukhtalifun fi faqauluhu i'lam. Dawe Mbah Musonab yang menggunakan bahasa Islam i'rif tegese lafaz i'rif. Seperti kalau ta'ala la ta'lamunahu Allahu ya'lamuhu, bahwa la ta'lamuna kamu semua tidak ada yang tahu Allah, tapi Allah tahu kalian semua. La ta'rifunahu Allahu ya'rifunahu, kalian tidak mengenal Allah, tapi Allah mengenali kalian. Falidzalika, maka karena itulah Mbah Mus sudah mengikutinya dengan ucapan biwujubil ma'rifat, dengan wajibnya mengetahui. Makanya fa'lam biwujubil ma'rifat. Karena ada menggunakan fa'lam krono ono dawuh la ta'lamun Allah ta'lamunahu Allahu ya'lamuhu, dan Allah mengatakan lagi la ta'rifunahu Allahu ya'rifunahu. Dengan kata itulah maka Mbah Musonab mengatakan iklam yang dimakna irif. Kemudian Mbah Musonab mengikutkan itu karena alasan punya dalil dalam la ta'lamunahu wa Allah ta'lamunahu wa ya'lamuhum. Dengan dasar itulah menggunakan kata iklam. Sare ngoncai nabang setiap kalne sing dhuwure Kanjeng Nabi sampai kaya Atba'u an-nazimu qaulahu biwujubil ma'rifat, kelawan nganggo lafaz wujubil ma'rifat, karena ada ya'rifunahu Allah ta'rifunahu Allah ya'rifunahu, maka Mbah Musa mengatakan biwujubil ma'rifat, boten biwujubil ilmi, boten biwujubil maklumi, tapi menggunakan wujubil ma'rifat dengan dalil menggunakan wajib mengetahui. Wahina itin kalau dalil mengkono la ta'lamu la supaya ta'adda mau timberentek ila mafropo apa iklam ila mafulin wahidin mare maful siji fa'lam biwujudil ma'rifat, lawan maful mutlak namanya biwujudil ma'rifati, kelawan wajib ngawerni. Ketahuilah dengan wajib untuk mengetahui min wajibin makhluk, dengan min wajibin saking perkara kang wajib lillahi maring Allah. Kala dawuh Sufal Qayyumi fil misbah dalam kitab misbah, idza kana nalikane ono apa alima lafat alima bi makna yakin kan nganggo maknane yakin, ta'adda mongko mutaaddi apa alima ila isnaini maring maf'ul loro. Alima iki sesuatu yang tidak lazim. Weruh
membutuhkan maf'ul sebagai mutaaddi. Lah sing ora mutaaddi namanya kan ada fi'il mutaaddi dan ada fi'il lazim. Nah kalau mutaaddi tidak butuh maf'ul, kalau fi'il lazim tidak butuh maf'ul, wis benar. Ya. Tapi kalau ada fi'il yang bersifat mutaaddi, maknane mutaaddi, carane doroba, ngeprok apa? Doroba, ngeprok. Jadi keprok apa orang lain akan bertanya tentang itu. Anak uli doroba, lho. Sing doroba ki apa? Sing mbok keprok apa? Sing ngeprok sapa? Berarti ngono. Ngeprok. Lah orang lain yang mendengar bahasa kamu dengan cara bahasa itu doroba. Maka dia bertanya-tanya, yang dipukul siapa? Siapa yang mukul? Apa yang dipukul? Bertanya-tanya. Maka lafaz yang seperti itu dikatakan mutaaddi. Maka Al-Qayyumi dalam kitab Islam mengatakan idza kana alima, ketika lafaz itu berupa alima yang bermakna yakin, maka mutaaddi pada dua maf'ul. Wa idza kana bermakna arafa, dan ketika alima itu bermakna arafa, malah yang arafa dia mengono atau Mbak Nadim mengatakan Mbak Nadim mengatakan faqaulu i'lam bermakna i'rif. Nah, berarti alima di sini ketika bermakna yakin maka dia harus membutuhkan dua maf'ul. Alima annahu amilan. Alima ngerteni sapa wong yen anak ing sak temene Zaid iku amilun wong kang lakoni. Maka ketika menggunakan maf'ul satu, maka idza kana bi ma'na arafa maka ta'adda ila maf'ulin wahid. Ulane ning natim bapak tu lam bi wujudil ma'rifah lan ngoncai nambah lho Bu. Ya pokoke sampean mbok paham ora melok ngono ae lho. Iki bahasa-bahasane wong sekolah nahwu terae. Dari bahasa kene bi apa asal titik. Menggunakan fa'lam. Ketika fa'lam ini dimakna ikrif, maka hanya membutuhkan maf'ul satu. Nane babatu fa'lam bihuju bil ma'rifah. Fa'lam mawawar bil ma'rifah kelawan. Ini maf'ul mutlak, rumusnya mintok kelawan. Nah, maka cukup dengan butuh satu maf'ul. Maka di sini dikatakan tadi i'lam bimakna ikrif. Ilama mahidat intaus tuhu kauli qayyumi wa inna ma'abbaron rembongan suara nabil bi alama telah lafaz abiya alama telah lafaz alama tanbian krono ngelingake lisan mari wong kang ngrungokake ala nama ing ngatan temene perkara yang kang midhake apa ma ilaihi maring sami minal qauli so ucapan yalzamu moko wajib hifdzuhu ngapalaken mah. Oh, ini malah ini dijelaskan. Dipun tembungaken dari Mbah Nadim ketika menggunakan lafaz iklan. Ini sebagai pengingat bagi para pendengar bahwa apa yang telah disampaikan ini dari ucapan wajib untuk dihafalkan. Ya. Wajib untuk dihafalkan atau ini. Ya tadi diterangkan kalau menggunakan kata iklam, lafaz iklam ini sebagai pengingat tanbih, sebagai pengemut-emut bagi para pendengar dalam apa yang disampaikan ini bahwa qaul yang disampaikan ini yalzamu hifdzuhu wajib untuk dihafalkan. Kenapa li'annahu rosatone ma'iku aslu kulli khairin asale pokoke saben-saben kebagusan. Makane Allahu jodi tambah kok mukhalafatu bil hawadisi qiyamu bi nafsihi wadaniya udro iroda. Biasanya kan apa-apa ora paham bu, sepenting hafal. Ini wajib untuk dihafalkan. Nah, kenapa li'anna al-ma'iku aslu kulli khairin ngapalno ku dadi pokok saben-saben kebaikan. Wa isaratan lan krana aweh
isarah ila ana kasbal ilmi sak temene maring sak temene ngasilaken ilmu iku afdhalul utama iku afdhalul iksabi utama-utamane ngasilaken. Karena kalau menghafalkan itu bisa piye pokok sama napal ini memahami gampang. Kadang-kadang ada guru yang fanatik bahwa awalnya harus hafal nazam alfiyah. Sampai dia di prinsip minimal sampai ke hafal nazam alfiyah yo minimal kita paham. Tapi ada kiai yang berprinsip lain. Sampai orang perlu hafal alfiyah tidak masalah, tapi yang penting paham isi daripada alfiyah. Mau dipikir alfiyah itu hanya untuk ngarang kitab. Makanya orang-orang yang paham alfiyah pasti bisa mengarang kitab. Nulis soalnya untuk nulis dari pemocor kitab ini penak-penak uang, mocor itu penak-penak uang saja nih. Karena sudah dibentuk seperti ini. Ketika ada lafaz kana alkitab ini, maka kita tidak perlu menulis karena ono kitab iku kitab ini kitab loro tulisan ngoten niku ampun genah. Jadi karena ngetok kipet ketika itu tasniah dengan menggunakan ya dan nun, itu mahal nasab dan mahal jar. Makanya karena ngiseni kuwi tok lah, motor pertama jenenge niku enak betul. Tapi nek nulis jenengan mengarang tulisan bahasa Arab itu harus sesuai. Mosok aneh wong mau tahlil kok bikalimatani khafifatani ala lisan saqilatani bil mizan habibatani ila rahman. Ya bener Pak. Mosok aja menulis bikalimatani. Lho kok bikalimatani itu Pak piye? Sing nulis sing keliru. Tidak mungkin undang-undang bahasa Arab ketika kemasukan bab yang bermahal jar kok kemudian dibaca kalimat tidak mungkin. Karena apa? Dalam tasniyah itu ketika tasniyah yang bermahal rofa ditandai dengan alif nun, apabila mahal nasab dan jar ditandai dengan ya nun tambahannya. Lane kitabaini zaidaini atau niku nun kasrah tambahannya ya dan nun kasrah tambahannya. Jadi enggak mikir ngono lek ngarang lha kalau maca kitab lho karangan tok newo ketika ini lafaz kok tasniyahnya menggunakan ya berarti dia nek ndak mahal nasab mesti mahal jar. Karangan tok nih maca kitab jadi penak sakjane iku. Tapi kanggo sing iso sing ora iso ya angel Pak. Mumet Pak maca kitab. Ya berkorong sekolah lek sekolah nahwu nggih mesti iso. Mulane paham julumiyah, paham imriti ngono wis paham, Pak. Darat mana rambi alfiyah rapat gaul ngono lho Mas Agus. Kurang gaul, jadi sampean paham julumiyah, paham imriti wis lek iki maca kitab. Lah kira wong cerdas, lah ora yo panggah asyhadu anna Muhammadun Rasulullah. Nggih. Enggak bener la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Lah iku ora paham. Karena ngetok netok masuk jerat kadang ngetok netok ae. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya paham arti ngetok iso. Mulai dulu ada yang tanya, Pak ini ada ustaz kok asyhadu anna Muhammadun Rasulullah. Ada yang benar katanya kok asyhadu anna Muhammadun Rasul. Lah ngoten niku lak mergo belas ora tau roh nahu. Ketika dia tahu tidak mungkin akan jawab seperti itu. Dulu ada tuh yang tanya tahun berapa itu ya? 2018 sudah salah. Itu ada jamaah yang tanya, ini Pak yang benar gimana? Ini ada katanya Muhammadur Rasulullah, bukan Muhammadur Rasulullah. Ya itu mungkin belum pernah belajar. Makanya jadi mau kitab itu penak. Sing ngel itu ngarang kitab niku angel. Nguruntut tulisan niku angel. Jadi ini kan sebenarnya ketika sebenarnya seperti ini, oleh singkat ngene iki cara ngeterne kudune ngene. Kudune ngene kan penak karek-karek ngetok-ngetok. Walam yakul ifham, tidak dikatakan dengan bahasa ifham. Kamu tidak perlu memahami, sing penting hafal Allahu kita tak mukhalafatu lil hawadis
isim. Karena apa? Isyaratan. Kalau menggunakan i'lam itu isyarat bahwa menghasilkan ilmu itu lebih afdal dalam menghasilkan ilmu ketika menggunakan bahasa i'lam itu. Maka Mbah Musonef dalam yakulan ora dawuh sapa nazim ora dawuh wa ba'du fafham biwujubil ma'rifah, tidak begitu, tapi menggunakan wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah. Kenapa Mbah Nazim tidak mengatakan wa ba'du fahmi biwujubil ma'rifah wa ba'du fafham, betul mengatakan itu. Kenapa tidak mengatakan ifham atau fafham? Li'annal amro krono saat temene perintah bil fahmi kelawan memahami iku yastad'a narik apa faham kalaman ing kalam sabikon kang dhisik. Ya fahamu kang mahamake apa yuhimu kang mahamake apa kalam biwujudin biye walam yujad lan durung ben temu apa kalam guna ing dalam kene nazam. Nah, karena kalau kita suruh memahami, karena masih belum ditemukan lafaz kalam-kalam dalam nazam ini belum ditemukan. Maka walam yakul orang utasabun nazim adron yang lafaz adron. Kenapa kok orang wabatu fadri betul mengatakan itu, betul menggunakan lam yakul adri atau lam yakul adron. Li anal amro krosak meneh perkara diroyati lan panemu iku yakadina trapi apa diroyah nggih natrapi tahsilal ilmi ing ngasilaken ilmu ataan ing atase alon-alon. Kenapa li anna diroyata krosak temene nemu iya ya diroyah iku al ilmu al hasil kang hasil ba'da tafakkuri ing dalam sause pikir-pikir. Mane jarane ngerti aku. Yo siji tambah siji sama dengan dua. Lho kok iso ngerti? Cek tangane siji ditambah siji, woi loro dadi loro. Ora wani ngaji mergo corona. Jadi menggunakan penghitungan, menggunakan pikir baru dia akan menemukan diroyah. Ada dibahas sampai koyang lagi. Jadi memberikan kata-kata fa'lam itu tanggung jawab ini. Nabi ngapa ya kan Nabi gila murni kok. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibil lillahi isri nasifah. Kenapa Nabi kok mengatakan loh? Berarti kan Nabi kan bahasa Arab kan pinter. Ya benar kan Nabi kok. Nah, makanya kan Nabi itu tidak ada disangkal. Ada redaksi hadis pasti semuanya nah, makanya dijelaskan di sini adalah kenapa kok menggunakan fa'lam bukan menggunakan faham, bukan menggunakan fadri. Lam yakul adri untuk menggunakan lafaz fadri, karena kalau menggunakan fadri ini namanya diroyah, berarti kena terapi boleh ngasilakan ilmu dengan cara pelan-pelan. Karena diroyah itu ilmu yang dihasilkan setelah pikir-pikir. Lalu ditakoni si cita si miroyu. Nah, iso jawab mikir selera iso lahat. Aku ngerti. Lahat. Kanca-kanca kula benek ujian yang pondok itu kapan madrasah ujian, kapan proses, kapan yo lahat. Nah, wis mu mikir sale, pikir gak temu di lahat. Artinya kenapa benar dan satu benar? Karena dalam soal itu kan butuh mikir. Lah sampai harus mikir terus bisa jawab. Nah, hasil daripada pemikiranmu kemudian Anda jawab, itu namanya budaya. Menurut pendapatmu, menurut pengertianmu, pertanyaan ini jawaban ini enggak ngerti ini karena pemikiran yang lebih dahulu. Maka ketika dijawab adri benar. Ketika ada pertanyaan dijawab adri benar karena dia setelah memikirkan tidak menemukan. Makanya aku jawab lah adri. Nah, aku roh. Orang kok lah alamu, tapi lah adri. Ngono ki arek rutin dhewe-dhewe sekarang. Karena ya ribet tuh Bu nggih, ngaji ki yo angel nek Pak kok ngomong gampang. Sing paling gampang niku ngomongno. Ngomongno ora isih angel
budale kok arek ngrungokno tok lho angel budale. Dane sing maca, sing memahami, sing mahamno ini malah angel mindu. Lah wae iki penak-penake wong paitan genset, buka kuping, buka mripat, atine ya buka pisan ben yang masuk kajian. Ini menjelaskan gawe Kanjeng Nabi sing lewat mimpi ditemokne kalau bagus surat iki kok menggunakan babak fa'lam bil ma'rifah. Jadi diperinci dari kata per kata sehingga menemukan hasil apa nadom ini nanti maknane ngoten. Kalau dijelaskan satu persatu alasan kenapa tidak menggunakan ini, tidak menggunakan itu. Walam yakul orang dawuh sapa nadim ikra orang wabatu faqra bi wujubil ma'rifah, tidak menggunakan faqra fa'lam. Walam yakul ikra orang dawuh sapa nadim ikra ing lafaz ikra. Nah ikra Pak disebut makmul kok mati Pak ikra. Nah ngono kuwi jenenge i'rab hikayah. Karena i'rab itu ada i'rab lafzi, i'rab takdiri, ada i'rab mahalli. Nah mahalli berupa asal mabniyah, jumlah, kemudian hikayah. Wah, mau angel men kok ngaji to nggih. Mesti maca kitab iki nek ora ngono kok ya iso, betul iso. Ya, mulane tidaklah gampang membaca kitab itu. Nah, kita tidak menguasai nahwu sorof, betul. Dia paling orang ngerti lah orang menguasai itu paling orang ngerti marfu'atil asma di apa, mansubatil asma di apa. I'rab terutama i'rab harus tahu bahwa i'rab ada i'rab lafzi, ada i'rab takdiri. Jadi hanya takdir saja, tidak semua i'rab harus kamu wujudkan. Haknya, tapi dengan takdir akan dengan cara mabniyah. Nah, mabniyah itu berupa isim maf'ul apa wae, isim dhamir dua utawi saya Pak iku utawi kok ora buhu kok buah lah ngono wis aksari iku mulane angel ya mulane wong ngaji niku suwi ora enak ngaji dadi ustaz urung tau ngaji dadi ustaz pertanyakan to ngaji ora tau kok moro dadi ustaz iki piye to Pak tanggung jawab tenan apa ora angel nggih mulane masalah tidaklah mudah menempuh ilmu di pesantren itu. Pulau mau dari menulis syarat minimal 8 atau 9 tahun atau 14 tahun. Itu akhir uang dari sekasil. Ya mondok 3 tahun, 4 tahun, apa oleh gendok era bisa mateng. Jadi uang ngaji sekarang itu banyak promosi di YouTube itu memberikan pelajaran baca kitab pendalaman. Mungkin. Membaca kitab dalam waktu 10 menit lah, mungkin. Tak mau ngapal nih, dorong bagian ibu dorong ban kotor, ibu bantu begitu, motor berabon, ya apa, belum ada asal motor tapi ngapusi ini. Hanya hafalan belakang, tak marahin ini, tak wacong ini, go jawabannya. Alhamdulillah, tawis kabarnya puji. Kenapa kok alhamdulillah itu di awal kalimat dan berbau ma'rifat maka harus mutadakan dalilnya wala yajuzu ibtida' bin nakra walam tufidka inda zaidin namira diwarai besok nih kenapa beda alhamdulillah mutada karena ma'rifat dalilnya mana wala yajuzu ibtida' bin nakra yang orang-orang wong wis dari YouTube wis mau ya tampilan belakang tampilan orang yang motor kita dalam waktu sejam itu tidak ada membutuhkan waktu yang lama dari mungkin lah kena antek walah selangel bindu undang-undang elal itu kata undang-undang elal itu juga kata apabila ada dua hamzah yang bergandengan hamzah yang pertama hamzah yang kedua mati maka hamzah yang kedua diganti dengan huruf sesuai dengan harokat hamzah yang pertama. Ngono itu pelajarannya ya sulit oleh ngapalnya. Lah kok sama tapi ngapusi, saya tidak percaya. Sing main mondok suwi sing bogorane, motor belajar motor kita dalam waktu 10 menit sama motor kita iki boroh banget. Sing repot nek ora tau mondok dadi ustaz. Aku iki genah ati-ati niku.
Ya mondok suwi sing maca tesih kaya ngene sik blekak-blek ora karo-karo tangele. Lah ora tau mondok wis delok Pak Ustaz yo wis kemlinti. Enak ya saya Ustaz. Mulane eneng apa? Ustaz Rian kae lah muni lah ra usah ngaji mondok. Iki mek apalan kok pidato ndek krungu tergas. Kula biyen. Waktu kula tasih SMP nih. Mirengaken Zainuddin MZ. Ya iso persis Zainuddin sak dalile. Bareng saya gede kenal kang wedok iki malah bareng ngono maca hadis tenan. Wong sing kumpul karo wong wedok ora bakal ditambah apa kok coba tambah gobloke. Akhire kula saya mendu. Biyen kula ya ngono ana pengajian sapa ae bisa saya sampaikan. Lho ngono dianggap orang ngaji enggak perlu. Wah, goblok banget orang itu. Justru dia sedang terhalang untuk menjadi orang yang alim sebetulnya. Malahnya kalau setelah mboten iso niku malah beneran. Lho kula dulu nggih tak critani niki. Dulu saya tuh waktu kecil Quran itu sudah hafal separuh Quran. Padahal saya tidak tahu alif ba, alif pada a, ba pada ba bacanya apa. Oleh Kiai Langgar saya manfaatan sarai dibaca hari ini maghrib bacakan sarai. Besok maghrib saya langsung baca satu rai. Termasuk kalau ini cerdas, tapi ketika aku mboten digoblok karo Allah, malah itu saya terhalang jadi orang alim. Sampai oleh separuh Quran. Saya itu kalau habis maghrib dibacakan sak lembar ya, besok saya setoran langsung sakit. Saya pulau setoran sakit apa yang dikatakan kiai saya itu. Tidak bohong ini saya sungguh-sungguh. Demi Allah saya bisa itu. Akhirnya setelah mendapatkan separuh Al-Quran, saya dimatikan Allah kecerdasan saya itu. Saya sorokan sama sekali Bismillahirrahmanirrahim. Loh, ayat 11 tuh. Ayo diwaca. Loh, apa saya tak waca aku rapal blas. Mundur. Bukan mundur kalau kiai kula wah setengah emosi kula. Tapi kenyataan saya tidak bisa bilang apa-apa. Lah sampai oleh separuh Al-Qur'an itu saya nyatakan saya hafal itu. Tapi dari hafalan lali nek, berapa lali nek. Karena sekilas saya menerima transferan ilmu yang dia baca saya dengar saya hafal. Akhirnya Allah menggoblokkan saya dan itulah petunjuk yang saya syukuri. Ketika itu saya ngaji sorotan tidak bisa lagi sama sekali. Mundur. Besok malam lagi saya setar lagi. Kapan Bismillahirrahmanirrahim. Boten muni kok ya kuwi ra iso blas. Ora roh. Tapi wis oleh setar Quran kok iso. Lha niku lho sing kula ngumpul ya. Akhirnya saya mundur yang kedua kalinya. Setelah itu ketiga kalinya, saya dan nanti aku kok ternyata dibaca aku kan mundur, aku sudah yang melanggar. Akhirnya betul hari ketiga tidak dibacakan lagi karena saya tidak bisa ngunek mau waran ini udah iso muni. Coba kalau dibacakan lagi mungkin saya ingat lagi mungkin, tapi tidak dibacakan. Akhirnya untuk malam yang keempat kelima habis maghrib blok ulang metu olahraga. Akhirnya dilaporkan kakang kula, bapak kula waduh, ya mok kula. Wong ora ngaji, Pak. Ayo ndi? Mbah, yang anu bapak wong ilang. Ya saya emosi, saya sudah punya mental emosi dulu. Akhirnya aku dipertemukan Allah di sebuah langgar yang jaraknya agak jauh dari rumah saya. Saya datang ke sana, di situ sudah diajarkan alif fathah a, ba fathah ba, ba fathah a. Saya baru tahu huruf itu seperti itu setelah saya hafal separuh Al-Quran. Ngono kuwi, Masya Allah. Saya ingin di penganggupan rasa ngaji wong pidato lho, belajar pidato lho iso. Iya iso, tapi iso wong goblok. Lek mendam ndelok YouTube iki iso wong goblok ngono lho. Bukan orang alim beneran itu. Justru dia terhalang dari orang yang alim. Lho kula bersyukur ya Allah, biyen kok goblokne Gusti Allah, delalah kok ra iso maca wayah sorokan ini. Saya bersyukur sehingga saya tahu membaca alif fathah karena saya pindah langgar itu. Subhanallah. Syukur kula, malah syukur walaupun saya tidak hafal lagi, ketika saya dibacakan saya tidak hafal, saya bersyukur. Ya, maka tidak ada orang yang bisa baca kitab dalam waktu singkat. Bohong. Jangan percayakan. Iki wong iso-iso nantang. Ngono kuwi juga tak isih carane ngono kita baca solfa ini ya, ini nanti bacanya ini dalilnya ini dibaca. Kenapa kok innallaha
dengan innallahu. Ya Pak, karena menjadi isimnya inna. Isimnya inna baca apa? Isimnya inna baca nasab. Terus apa dalilnya? Bagaimana dalil menerangkan tentang isimnya inna baca nasab? Wa ismu inna wa ismu inna. Apa kan? Oh iya. Kunci apa? Kucing gila. Mikrofon pasti lah. Aku nggak ngerti loh. Oh goreng nih. Sana. Oh iya ya. Wa ismu'in nasuma'ah barukana. Ngomong no, berarti isim baca isim baca nasab adalah inna, isimnya inna, khobarnya kana. Diwarai dari ngono ini gampang, tapi kita paham betul dengan bacaan itu yang sulit. Ada lebih. Jadi ojo percaya sampai disulap-sulap ojo percaya. Minimal 8 sampai 9 tahun. Mulanya kiai kula di prinsip Bu. Kiai kula punya prinsip mondok ini minimal 8 atau 9 tahun. Nah kula di prinsip pun mbah goblok kang pinter Gusti, kula kepengin mondok 10 tahun. Ya ndelok. Padahal saya goblok karo kiai kok golek bojo, saya 8 tahun kula mondok pun golek bojo karo kiai kula. Ya manut ae. Sing nuduhno kiai ya, sing diukuran kan kiai, goblok ya ben, pinter ya ben, salah golek bojo. Nggih gelem ae. Mulai ngenteni bojo ram. Nah, disitulah kita akan tahu ya. Jadi maksudnya itu. Jadi Nabi itu ingin ditunjukkan betul ini bahwa apa yang disampaikan Rasulullah ketika disampaikan pada musonef ini ketika waktu mimpi itu tidak bahan-bahan artinya. Kenapa tidak menggunakan bahasa ikra? Walam yakul ikra atau walam yakul kok murang ini wabadu faqra biwuju bil ma'rifah, tapi kok wabadu fa'lam biwuju bil ma'rifah. Ini berarti Rasulullah betul-betul dicek betul ini bahasa-bahasanya, diterapkan dalam bahasa betul, ternyata tidak ada yang salah dengan menggunakan wabadu fa'lam. Yang bahasa fa'lam itu sama ini jawaban ya. Kenapa dalam walam yakul ikra li'anal amro karena saat temene perintah bil qiraati lan maca iku ya tadi bisa natrapi apa amro bil qiraah ahsilal alfadhi ing hasil lafaz. Lah nek takon upama menggunakan fakra berarti hanya natrapi supaya lek maca lafaz bener-bener tenang. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Berarti padha karo sing penting wacanmu bener. Perkara sampean apal ora urusanmu, perkara sampean paham yo karepmu, sing penting wacanen. Ande menggunakan bahasa fakra, boten menggunakan bahasa fa'lam. Tapi ketika menggunakan bahasa fa'lam, meliputi segala-galanya. Masya Allah, kayak ngene lho. Kok ilmu Arab ngene. Lah engko menggunakan fakra berarti wong hanya khusus memahami lafaz saja. Kapan macamu apik wis lah mulane sakniki wong iki lek wis iso maca Quran dianggep wong pinter. Dereng maca Quran kok dereng pinter lho Bu. Lek dereng saged memahami isine Al-Qur'an. Lho iso maca Quran iso memahami kowe urung kena darani wong pinter. Dereng kena darani wong alim selama durung ngapalno isine Al-Qur'an. Wae proses dadi ustaz itu wangel lho Bu. Proses dari ustazah itu angel. Tapi sekarang kan gampang. Untuk jadi ustazah itu gampang, jadi ustadz itu enak. Cuma jadi gus malah penak bindo, jadi gus itu penak bindo. Aduh ya Allah ngene iki ngene. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan pada kitab itu. Butuh waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Mampu tasya alfad nek menghasilkan lafaz itu penting wacane lafaz bener ya wis perkara paham ya karepmu perkara apal karepmu sing penting wacane bener. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman
qiraatul Fatihah. Bukan ngilmul Fatihah tapi qiraatul Fatihah. Berarti rukunnya sholat kapan macamu bener secara makharijul huruf bener, secara tajwid bener, ya sah salate. Mulane ngoten niku bahasa-bahasa ngeten iki ya Allah, bagus nek dilengen tenan. Bahwa ini menunjukkan bahwa Nabi itu betul-betul bisa dipercaya, apapun yang disampaikan Rasulullah dijamin kebenarannya, tidak ada yang salah. Nah, dengan kita memahami seperti ini, kita tahu bahwa Masya Allah, kapan ya Nabi belajar sorok, kapan ya Nabi belajar nahwu. Kita bahkan semakin akan mencintai Rasulullah, semakin kita tahu bahwa Rasulullah itu setiap yang disampaikan dijamin kebenarannya, bukan dari isinya saja, sampai redaksi, sirot, kalimat yang disampaikan dalam hadis itu semuanya dijamin kebenarannya. Masya Allah, kita tahu sekarang ya. Titik. Menggunakan bahasa lain. Walam yakulan ora dawu sapa nadim ihfat ing lafat ihfat. Kenapa enggak pakai ifat ora kok? Wa ba'du fahfati wujubil ma'rifah min wajibil lillahi isri nasifah. Enggak menggunakan bahasa fahfat. Iki ngomong-ngomong ki jadi paham ora bisa omong ini. Iki kita kudu omong pengen iki terang di sini kita pengen iki. Bu kudu paham ora Bu? Insyaallah paham apa paham Bapak. Nggih, antara kita pengen dan jelas. Jadi kita tuh jenenge nurudullah kan mentafsirkan madon niku, mensarah madon. Jadi ini ben genah kan maksud iki. Kenapa tidak bahasa fahfat kok bahasanya kok fa'lam nggih. Menggunakan fahfat. Kenapa walam yakul fahfat orang matur ing lafaz fahfat? Karena di mangku walam yakul infat orang gaya lafaz infat li anal hifdha kok mengapalaken iku sauna yasunu sauna syai'i. Iku saunu syai'i. Kok samune sau. Pak itu masdar ghairu mim sauna yasunu saunan wa masonan fahuwa so'inun wa dhaka masunun sunlata sunmasunun masonun iswanun. Lah kok sombong ya kan itu masdar menjadi khobarnya inna itu masdar mana li annal hifdha saunu syai'i. Ora kok maca sawanu syai'i mboten. Apa itu tas ning kene digoleki. Wong iki piye to? HP-ne dicas nang langgar, sing ngetas piye dhewe, nang omah golek. Iku kula iki apa kuwi? Nang ae. Jalan-jalan kira boleh ikut aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iku sawu sae ngerso suci-suci alam amit dia isan keng kasio-sio. Kalau bicaranya menggunakan bahasa fahfat, karena penghafalan itu hanya menjaga sesuatu dari tersia-sia. Ojo sampai ndak hafal, ya. Kamu sia-siakan kalau kamu ndak hafal itu. Ojo karena kalau kita menjaga sesuatu, lan jogo ngapal ini jogo sesuatu sepenting kowe hafal perkara paham ora terserah sing penting kowe hafal. Walau al-fadha senajan nek nglafatake fakot mongkot tok walawil fadha senajan nglafatake fakot mongkot tok walam yakul ngono tok dadi nek penting apalne tok karo dilapatne ya wis apal nek kon ngapalne tok kan penting apal Allah wujud kita tok penting apal tok wis perkara kok sampean kudu roh dalile wujud piye kang ngomongno ibu iki lho apene nek kene digoleki orang ngerti dalile lah makane tinggal ngomongno wahdar ngandit takutlah kamu dari ela karo elu lah karena dipun memahami tenanan aja mek
lalu to memahami ngakidatul ngawam sampai ngono kuwi. Surat selanjutnya. Apa rasanya? Ya, benar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bahkan mengatakan walam yakul isma dan tidak menggunakan bahasa fasma. Ora kok wabatu fasma biwujubil ma'rifah. Kenapa dengan Ismaili anal amro prosa temene perintah bisam iklan ngrungokaken iku yak tadi natrapi opo amro bisam tahsilallah bi ngasilaken lafat faqat mongko tok. Lak digunakno lafat menggunakan kenapa Nabi kok tidak mengatakan wa ba'du fasma bi wujubil ma'rifah ndak mengatakan itu. Kok iso-isone Nabi dawuh wa ba'du fa'lam bi wujubil ternyata menggunakan hal-hal keambilnya kandungan itu wah cukup tepat. Padahal wal maksud lan utekang den sejohuna ing dalam kene bab iku tahsilul ma'ani menghasilkan maknane ala wajhil jazmi ing atase dalan mantepake disuratin kelawan kegancangan. Maksudnya fa'lam gumang karepe kon memahami sampai teko maknane ing dalem mantepno ati sampeyan paham tenan. Allah wujud dan Allah wujud. Allah ki wujud ora? Ya wujud ora. Allah wujud dalilnya mana? Allah ki wujud dalil di mana yang menunjukkan kalau Allah itu wujud? Ya. Makanya disuruh mengetahui sampai memahami. Dinda. Pak Dinda, monggo dimutrumin nggih. Wih, lo jatuh nih bah kedap. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal wal maksud bulan utakang dan sejohuna ing dalam bab alam iku tahsilul ma'ani ngasilaken ngasilaken beberapa makna ala wajil jazmi ing atase dalan mantepake disuratin kelawan kegancangan. Jadi kita disuruh untuk memahami betul sampai mengerti makna daripada sifat wajib Allah secara ma'ani bahwa itu paham tenang. Sehingga orang itu bisa mengangan-angan loh. Kenapa ya sifat wajib Allah wujud yang pertama? Loh, kalau betul-betul Allah itu wujud itu yang menunjukkan wujudnya Allah mana? Indile Allah wujud indi raketok ngene kok jadi Allah wujud. Nah, inilah bahaya lek rapi belajar tauhid. Ya. Wujud akan dalil akan wujudnya Allah adalah wujudul alam. Wujudnya ngalam kuwi. Jadi contoh saja ya. Sehingga kita harus memahami makna betul mengetahui sampai memahami mengetahui hafal makna fa'lam kan sampai menghafal sampai mengetahui isi daripada 20 sifat wajibnya Allah itu sampai kita tahu dengan detail ketika menggunakan babatu fa'lam boten babatu fasma boten babatu fa'at boten babatu fa'qra boten babatu fa'ham. Nah, sampai kata-kata. Karena apa? Agar kita tahu secara ma'ani yang dimaksud mengetahui secara ma'ani. Jadi, lha Allah ki wujud dalil wujudnya Allah niku napa? Oh, dalil wujudnya Allah yaitu wujudul alam. Anda tahu Allah wujud atau tidak wujud? Lha Allah wujud endi dalile? Allah wujud dalile wujudul alam. Wujudnya ngalam dunya iki wujud lek Allah iki wujud. Wujudnya ngalam dunya iki menunjukkan bahwa Allah iki wujud. Kalau Allah tidak wujud tidak mungkin tercipta dunia. Waktu karo ngene, tukang ki eneng kan. Tukang gawe kursi ki apa eneng? Padahal Anda sedang duduk di kursi. Anda bicara begini.
gawe kursi iki apa aneh to? Apa aneh yo ning dunya iki tukang gawe kursi ngono apa aneh? Aku ora percaya. Ya nek wong muni ngene akal sampean nampa ora. Padahal dia sedang duduk di atas kursi. Gak mungkin ana kursi kok ora ono sing gawe kursi. Goblok, akal akan menolak. Akal akan menolak dengan spontanitas ketika ada orang mengatakan bahwa tukang gawe kursi iki eneng padahal dia sedang duduk di atas kursi. Ora ono wujud kursi tanpa ono sing gawe kursi. Apa jenengan pun mboten napa diomongi ngoten niku. Dari ana wong diomongi Allah ora wujud ya ora trimo. Wong Allah nututi wujud Allah gawe Allah. Alam sing gawe Gusti Allah, ora ana gawe mesti ono sing gawe. Mulane nek cara ngaku kapan ono fi'il mesti ono fa'il. Ora mungkin fi'il soalan fa'il enggak mungkin. Kapan ada fi'il pasti harus ada fa'il. Kapan ada mubtada harus ada khobar. Walaupun nanti ada sabda fa'il, sabda masdar, khobar. Ada itu seperti itu. Ya, jadi di sini loh kita disuruh memahami Allah wujud kita kok sampai memahami sampai terbalik. Kene apa? Ben kula sampeyan tidak dikatakan wong sing elelu utawa ora diarani wong sing taklid. Keimanan aja mek melu sekolah, dari sekolah kudu dalile jenenge ora melu. Ya melu guru tapi ora dalile ngono lho, Bu. Orang melu mencari-cari tok orang yang balas yang benar, nah itu jenenge wong taklid. Nah itu bisa membahayakan keimanan kita ketika kita hanya ela karo ngene wahdar nganit taklid fayakunu imanuka mukhtalifan atau mukhtalafan. Mungkin wa qalu biwujul ma'rifah wallahu a'lam bissawab. Mungkin sampai di sini dulu kajian kita pada malam yang Bapak Fa'lam ila akhirihi nggih, mungkin bisa kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya insyaallah tanggal 28 nggih. Bu, tanggal 28 agak pagi aja ya, sedikit setengah 8 kemudian karena ada acara manten saya dari Sabtu. Ada acara manten untuk tanggal 28 ini Sabtu 8 setengah 8 usahakan sudah bisa naik saya sudah naik nanti bisa ngaji 1 jam sampai setengah 9 setelah berangkat ke walimah itu. Ngoten nggih. Harus apa dibahasakan. Sarapan Indo nggih, Pak. Sedikit yang kita kaji nggih sarapan Indo. Mudah-mudahan sedikit yang kita kaji dapat kita pahami ada ilmu yang kita petik pada pagi hari ini tambah berkah manfaat tersemua khususnya lumayan dengan keluarga kula sedaya nggih. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'im, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma yassir lana umurana ya Allah. Ma'arahat qulubina wa abdanina wa salamati wal afiyati fid dunya wa dunya wa kun lana sahiban safarina ya Allah. Wa khalifatan fi ahlina. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima ya Allah wa qalban khashi'an wa lisanan dzakira wa batanan al-bala'i sabira wa waladan salihan ya Allah wa waladan salihan wa salihan wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa rizqan halalan thayyiban mubarakan wa umran tawila bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hajatina wa hajatikum, hajat dunya, hajat akhirat. Lahumul Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nggih, mekaten semanten nggih, mungkin ada satu pertanyaan nggih. Karena soal jadwalnya hari ini itu 4 kali saya nanti ngaji, 1 kali di Darussafaah ini, yang kedua habis zuhur nanti di Hasanah, habis maghrib saya ngaji darat, jam 9 nanti di Hasanah lagi ya. Jadi ini ngaji kok sini peng 4 muar lambene kelar. Besok juga sama 4 kali juga dalam sehari ya. Suarane sing bermasalah suarane mau ngaten nggih saged dipun perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.